Tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita saksikan dulu perkenalannya ya. Kita lanjut ke video intinya. Bersama kami yuk kita belajar tata cara tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu pada kedua tangan dengan mekanisme tertentu. Tayamum dapat menjadi pengganti wudhu, mandi besar, atau pengganti anggota tubuh yang tidak bisa terkena air. Seseorang diperbolehkan melakukan tayamum karena beberapa alasan berikut ini. 1. Tidak ada air atau terdapat air namun air tersebut hanya cukup dibuat persediaan kebutuhan pokok seperti untuk memberi minum hewan, muhtarom, tidak boleh dibunuh, dan lain sebagainya. 2. Bagi orang sakit yang anggota tubuhnya apabila terkena air akan membahayakan jiwanya seperti kesembuhan dari sakit yang melambat, maka kondisi demikian termasuk dikategorikan tidak menemukan air. 3. Terdapat air namun jaraknya melebihi 2,5 km. 4. Terdapat air namun ia terhalang menggunakannya seperti karena di penjara yang menghalanginya bisa menggunakan air. 5. Cuaca sangat dingin. Apabila cuaca sangat dingin ekstrim dan tidak ada media penghangat tubuh dalam kondisi semula sehingga menjadikan orang tersebut keberatan menggunakan air, maka ini termasuk uzur yang memperbolehkan tayamum. Menurut riwayat Amr bin As, pernah bertayamum dari junubnya karena kedinginan. Hal itu lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasul pun mengakui serta menetapkannya. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, kitab Hasan bin Ahmad Al-Qaf menyebutkan syarat tayamum ada 7, yaitu Syarat-syarat tayamum. 1. Tayamum harus menggunakan debu. Suci menyucikan. Debu terbuat dari tanah suci, berupa tanah kering berdebu yang bisa menempel ke anggota tayamum. 2. Penggunaan debu ke anggota tubuh harus berdasarkan kesengajaan orang bertayamum. Seumpama ada debu yang berterbangan lalu mengenai wajah dan kedua tangan, kemudian seseorang mengusapkan debu tersebut dengan niat tayamum, maka hukumnya tidak sah, karena tidak ada unsur kesengajaan memindahkan debu ke anggota tayamum. 3. Mengusap wajah dengan kedua tangan sebanyak 2 sesi. 1 sesi untuk mengusap wajah dan 1 sesi untuk mengusap kedua tangan. Seumpama seseorang menggunakan kain yang lebar lalu dibaluri debu sekali saja, namun cukup untuk meratakan debu ke wajah dan kedua tangan sekaligus, maka hukumnya tidak sah, karena pengambilan debu hanya 1 sesi saja. 4. Sebelum tayamum, seseorang harus menghilangkan najis di seluruh tubuhnya. Apabila di badannya terdapat najis, hal ini mengikuti pendapat Imam Ar-Ramli. Menurutnya orang yang bertayamum, apabila terdapat najis yang tidak memungkinkan untuk dibersihkan waktu itu, maka ia harus sholat lihurmatil wukti. sedangkan menurut Ibnu Hajar, orang yang bertayamum tidak disyaratkan harus suci dari najis. Titik perbedaan antara kedua pendapat ini adalah apabila mengikuti pendapat Ar-Ramli, orang yang tidak memungkinkan menghilangkan najis di tubuhnya saat sakit, dia justru tidak perlu tayamum sekalian. Dia langsung sholat lihurmatil waqti saja. Adapun menurut Ibnu Hajar, orang yang terdapat najis di tubuhnya tetap tayamum dan sholat. Lima. Menurut Ibnu Hajar, seseorang yang akan bertayamum harus sudah mengetahui di mana arah kiblat untuk sholat nanti yang akan ia lakukan. 6. Tayamum harus dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. 7. Kalau tayamum hanya berlaku untuk sholat fardu ain. Apabila ada orang bertayamumnya untuk sholat zuhur, setelah beberapa saat setelah memasuki waktu asar, ia harus tayamum lagi untuk sholat asar, walaupun ia belum batal tayamumnya.
Sebelum melakukan tayamum, siapkan debu yang telah memenuhi syarat. Taburkan debu ke nampan secukupnya secara merata. Tayamum boleh dilakukan dengan cara jongkok di lantai atau duduk di kursi. Dengan properti meja di depannya, bersihkan wajah dari hal-hal yang menghalangi. Sampainya debu ke permukaan kulit seperti lipstik, bedak, cat, dan sejenisnya. Begitu pula di tangan. Sisingkan kedua lengan tangan baju sampai di atas kedua siku. Jangan sampai ada penghalang sampainya debu ke kulit tangan. Setelah semuanya siap, tayamum bisa dimulai. Berikut ini adalah 5 rukun tayamum. 1. Menyengaja memindahkan tanah dari tempatnya menuju kedua tangan. artinya apabila ada orang yang ditayamumi oleh orang lain dengan tanpa seizinnya, maka tayamumnya tidak sah. 2. Niat. Niat tayamum dilakukan mulai dari pemindahan debu dari tempatnya menuju wajah, dan niat tersebut berjalan terus hingga mengusap wajah pada sentuhan pertama kali. Berikut adalah niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Apabila seseorang niat tayamum untuk sholat fardu atau tawaf wajib, maka ia hanya bisa memanfaatkan tayamumnya untuk satu fardu dan segala hal yang membutuhkan tayamum seperti menyentuh mushaf, sujud syukur dan sebagainya. Apabila tayamum diniati untuk hal yang sunnah atau sholat jenazah, maka tayamumnya hanya boleh digunakan untuk melaksanakan sholat selain sholat fardu. Yang ketiga, mengusap wajah secara menyeluruh. 4. Mengusap kedua tangan beserta siku. Dan yang kelima adalah tertib. Teman-teman, demikian ini tata cara tayamum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita dalam aktivitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.